Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam TOPAI untuk kelas 6 dengan judul Kisah Keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian atau pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua meneladani perilaku Nabi Yunus alaihissalam. Nah, yang bagian A, Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan pada saat sebelum diutusnya Nabi Yunus alaihissalam. Tingkah laku, moral, dan akhlak mereka sudah rusak. Sejak sampai di situ, mereka juga banyak yang pecah belah dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri. Tepat pada masa yang krisis itu, diutuslah Nabi Yunus alaihissalam sebagai rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihissalam terus menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Bani Israel. Nabi Yunus alaihissalam mengajak penduduk Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengubah akhlak tercela mereka. Namun, mereka sulit untuk menerima seruan Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, Nabi Yunus alaihissalam diolok-olok dan dihina oleh penduduk Bani Israel. Bagian B, cobaan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, masih banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah. Nabi Yunus sudah 30 tahun menyampaikan agama Allah dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi, selama itu pula Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang saja. Nah, dalam selama 30 tahun cuma 2 orang saja pengikutnya. Sudah habis kesabaran Nabi Yunus, kemudian memohon kepada Allah agar diturunkan siksa untuk kaumnya. Akan tetapi sebelum dapat izin dari Allah, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ketika Allah SWT menurunkan siksa pada kaumnya berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah SWT serta mengakui kebenaran-kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Tatkala perahu-perahu tersebut berada di tengah lautan, perahu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam. Karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang perahu pun takut tenggelam. Lalu nakoda perahu berkata, "Dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang-penumpangku ini ada salah seorang pelarian." Nah, siapa itu di antara kalian yang menjadi seorang pelarian? Seru nakoda perahu. Kemudian semuanya diam, tidak ada yang menyahut. Kemudian nakoda perahu itu berkata sekali lagi, "Sekarang aku undi saja. Siapa yang menerima undian ini
akan aku turunkan dari perahu ini di tengah-tengah untuk mengurangi muatan, ujar nakoda perahu. Lalu diundilah penumpang tersebut. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, dan diundinya lagi masih saja jatuh kepada Nabi Yunus. Maksudnya diundi berulang, tetap yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Nah, disitulah Nabi Yunus alaihissalam diturunkan dari perahu. Tatkala Nabi Yunus berada di tengah-tengah lautan, nah datanglah ikan besar kemudian menelannya. Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan panggilan Zun karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Ketika berada dalam kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Nah, anak-anak, biasanya kita membaca tasbih ketika malam nisfu Sa'ban. Masih ingat apa bacaannya, tasbihnya? Nah, itu adalah tasbih Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. Masih ingat bunyinya? Nah, bunyinya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian tugas yang pertama, Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya tanpa banyak pengikut selama. Yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum. Yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut. Yang keempat, umat Nabi Yunus alaihissalam akhirnya memanggil Nabi Yunus ketika Allah SWT menurunkan siksa berupa. Yang kelima, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberhasilan dakwah Nabi Yunus alaihissalam, yaitu surah ayat. Silakan dijawab dan dikirim di classroom masing-masing. Bagian C, kesuksesan Nabi Yunus alaihissalam dalam berdakwah. Setelah berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat gersang. Sementara itu, ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah SWT menemukan sejenis pohon labu untuk makan sehari-hari. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Kaumnya yang sudah menunggu kedatangannya selama kepergian Nabi Yunus alaihissalam. Sampailah Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih, dan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka kemudian beriman semuanya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 147 sampai 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ila hin. Artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Nah, Soleh Soleha, untuk kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama,
pada masa Nabi Yunus alaihissalam menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang Bani Israel sangat memperhatikan tingkah laku, moral, dan akhlaknya. Yang kedua, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan orang Bani Israel tersebut, siang malam Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan syariat-syariat Allah. Kemudian sudah 30 tahun lamanya dengan penuh ketabahan dan kegigihan Nabi Yunus alaihissalam berdakwah. Namun selama itu yang mengikutinya cuma sebanyak 2 orang saja. Yang ketiga, setelah Nabi Yunus alaihissalam menghadapi cobaan berada di dalam perut ikan berhari-hari, ia diutus kembali. Lalu pulang ke kampung halamannya, menemui kaumnya. Sampailah Nabi Yunus kepada kaumnya yang berjumlah 100.000 lebih. Dan alhamdulillah, asrarut Allah, kemudian mereka beriman semuanya. Nah, soleh-soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama baca hamdalah, Alhamdulillah alamin. Semoga dengan video pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Untuk tugas silahkan cek di tengah video pembelajaran ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.